Pada tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintahan Inggris yang berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Awal pemerintahan Raffles, pada bulan Mei 1811, kedudukan Danelaw digantikan oleh William Johnson. Pada tanggal 18 September 1811, Johnson menyerahkan kepada Inggris di dekat Salatiga. Lalu, ditandatangani perjanjian yang disebut Kapitulasi Tuntang pada tahun 1811 yang berisi 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris. Kedua, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ketiga, orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Jenderal Lord Minto pada tanggal 18 September 1811 secara resmi mengangkat Raffles dengan pusat pemerintahan Inggris yang berkedudukan di Batavia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan, dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. 3. Tanah milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. 1. Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri dari Gillespie, Montague, dan Crasson. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. Ketiga, Raffles mengambil strategi membina hubungan yang baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. 4. Para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah, sehingga mereka mendapatkan gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Kebijakan Raffles dalam bidang ekonomi. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah landrent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. Dan yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Sistem sewa tanah, landrent. Kebijakan landrent yang dicanangkan Raffles tidak terlepas dari pandangannya sebagai tanah faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah. Dengan demikian, penduduk Jawa menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Kebijakan landrent. 1. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutannya pun disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. Yang kedua, pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Tetapi kalau tidak ada uang, bisa juga diganti dengan barang, misalnya beras. Yang ketiga, ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintahan. Dimaksudkan agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. 4. Memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya bisa laku di pasar dunia, seperti kopi, tebu, dan nila. Akhir pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia, dan pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Salah satu isi Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Dengan demikian, pada tahun 1816 Kepulauan Nusantara kembali dikuasai oleh Belanda.